Singapadu, sebuah desa di Kecamatan Sukawati Gianyar, identik dengan dunia seni yang banyak melahirkan seniman di berbagai bidang. Ada seniman tari, tabuh, perupa, dan lain sebagainya. Berbagai karya seni dilahirkan para perupa di desa ini, seperti lukisan dan patung. Salah satu perupa yang menekuni seni patung adalah Idewa Gede Soma Wijaya SSN. Seperti apa perjalanan seni Dewa Soma Wijaya? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Lelaki kelahiran Banjarnegari, Singapadu 21 Maret 1972 ini sudah menekuni seni patung dan seni lukis sejak usia muda. Bagi Soma Wijaya, melukis dan mematung sama pentingnya. Dibimbing pematung Bapak Wayan Ribek, Dewa Soma Wijaya makin menguasai seni patung. Bakat seninya itu tumbuh subur tak terlepas dari pengaruh lingkungan. Singapadu, tempat Dewa Soma Wijaya lahir, tumbuh dan berkembang sangat kental dengan aktivitas berkesenian. Masyarakat desa ini sebagian besar bisa menekuni bidang seni. Kalau dulu kan karena di sini yang membentuk kan lingkungan ya. Karena lingkungan di sini banyak yang ngukir dulu, melukis. Karena di sini yang tertarik ke ngukirnya dulu, ikut bersama-sama teman-teman dulu nih. Akhirnya yang belajar membuat motif-motif kakul, bungal dulu ya, bersama almarhum Pak Ribek yang membuat yang bisa berkarya kan. Karena dari situ yang banyak belajar. Berbekal kemampuan membuat patung dan seni lukis, Dewa Soma Wijaya kemudian mengasah talenta seninya di SMIK Batu Bulan. 4 tahun belajar di sekolah tersebut, prestasi akademik Dewa Soma Wijaya lumayan baik. Maka bersama dua temannya, Dewa Soma mendapat tiket PMDK untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri. Oleh gurunya, Dewa Soma diarahkan untuk kuliah seni di ISI Yogyakarta. Dewa Soma Wijaya sesungguhnya tertarik menempuh pendidikan di ISI Yogyakarta. Namun karena kurang mendapat restu dari sang ibu, Dewa Soma akhirnya kuliah di PSSRD UNUD dengan mengambil jurusan seni rupa murni. Prestasi akademik juga lumayan tinggi di kampus ini. Sebagai salah satu lulusan terbaik, Dewa Soma Wijaya diberi kesempatan menjadi asisten dosen. Namun karena kurang tertarik menjadi dosen, Soma Wijaya memilih pulang kampung setelah bertahan 3 tahun sebagai asisten dosen. Di kampung halamannya, Soma Wijaya menekuni seni lukis. Semi yang lagi mengasah, mengambil jurusan seni ukir logam dulu. Karena kalau seni ukir kayu atau batu padas kan udah biasa yang di lingkungan sini. Akhirnya ya yang senang lah, kenapa kita tidak mencoba membuat ukir dari logam. Di situ yang sedikit tertantang juga, karena yang banyak belajar di Semi Negeri Bali nya dulu di Batu Bulan, yang belajar ke kamasan, membuat kerongsong dari kerongsong peluru itu ya. Dari situ yang belajar banyak tentang seni ukirnya gitu. Dulu kan kalau di semi itu kan ada jenjangnya 4 tahun ya. Waktu itu kelas 3 yang diminta sama kepala sekolahnya untuk ikut ke Jogja ya, kuliah di Jogja. Yang sebenarnya kan senang banget yang waktu itu kalau bisa kuliah di Jogja kan, lingkungan di sana sangat mendukung kan. Karena yang coba sudah ke Jogja menjajaki itu, di situ juga banyak teman-teman yang yang sudah duluan lah kuliah di seni rupa gitu. Karena yang balik ke Bali, yang ceritakan lah sama keluarga, sama ibu waktu itu. Pokoknya yang waktu itu udah 100% lah inginnya di Jogja gitu. Karena ibu tidak ngasih restu, yang tidak berani juga
karena restu ibu kan yang paling manjur kan. Akhirnya ya tiang bilang sama kepala sekolahnya, Pak, tiang nggak dikasih ke Jogja, gimana kalau di Bali? Nggak ada lah seni rupa di Bali, Pak. Karena dari kepala sekolahnya dah, oh kalau gitu ke seni rupa Udayana aja gimana? Tiang nggak tahu apa itu seni rupa Udayana, nggak tahu tiang. Karena yang penting waktu itu tahun 92 ya, 92 seni rupa Udayananya, PSRD namanya dulu, program studi seni rupa dan desainnya. Itu ngambil jurusan apa itu? Waktu itu di situ tiang ngambil seni lukisnya, karena tiang juga waktu di Semik juga senang bikin sket, bikin lukisan waktu itu. Kalau di seni lukis lebih menantang kayaknya gitu. Tiang ngambil seni lukis di situ gitu. Dari dosen-dosen juga banyak membimbing di sana. Akhirnya tiang ngambil jurusan seni murni, seni lukisnya waktu itu. Kalau waktu itu tiang tamatnya tahun 97, tiang sempat diperbantukan juga di seni rupa Udayana. Waktu itu tahun 97 kita tamat lulusan terbaik ya. Dari Udayana, 3 orang disuruh membantu untuk menjadi asisten dosen waktu itu. Pernah di sana dari tahun 97 sampai tahun 2000, 3 tahun ya. 3 tahun tiang di sana mengabdi. Karena tiang mengabdi di sana kayaknya tiang kurang pas gitu. Nah, terlalu formal itu tiang nggak suka gitu. Kurang senang. Tiang akhirnya tahun 2000 tiang merit. Setelah tiang merit, tiang memutuskan untuk kembali ke kampung lah di Banjarnegari Singapadu. Tahun 2000 Dewa Soma Wijaya menikah. Ketika menjalani kehidupan berumah tangga, Dewa Soma mulai merasakan kesulitan biaya hidup. Sebab hasil dari melukis dirasa tak cukup. Akhirnya Soma Wijaya kembali menekuni seni patung dengan harapan hasil karyanya diapresiasi kalangan pecinta seni. Ketika itu ia mengaku banyak mendapat motivasi dari Bapak Wayan Muje, pematung asal Singapadu. Dewa Soma Wijaya pun makin semangat menekuni seni patung. Ia tetap yakin suatu saat karya patungnya akan mendapat apresiasi dari masyarakat. Benar adanya, karyanya mulai dilirik pecinta seni, terlebih setelah seorang bule Belanda menyuruhnya membuat patung klasik dengan figur penari jangger. Dari situlah karya-karyanya mendapat apresiasi lebih luas dari masyarakat. Coba-cobaan, ujian, gimana bisa hidup dari seni gitu. Karena ternyata sulit juga gitu. Akhirnya sampai keluar rumah pun sampai 6 bulan nggak berani, malu kita karena tidak bisa menghasilkan dari seni waktu itu. Boleh dibilang ada cuman untuk kesehariannya kita agak susah. Itu kan kita karena dilukis sudah sedikit jenuh lah boleh dibilang kan. Karena tiang mencoba lagi ke basic awal gitu. Tiang mencoba membuat karya-karya patung, tiang coba biar bisa hidup dulu. Karena sampai sekarang masih asik di patung gitu. Ternyata eksis di patung ya. Waktu itu tiang banyak dikasih masukan, banyak dikasih wejangan sama Pak Mujo gitu. Ya, almarhum Pak Mujo. Waktu itu tiang banyak sedikit bimbang. Apa tiang mau betul-betul menekuni di karya seni lukis apa di patung gitu. Karena Pak Mujo ya berjalan aja, yang mana lebih lebih kira-kira yang bisa membuat hati itu senang, itulah ditekuni. Itu kira-kira Pak Mujo memberi masukan. Lakukan yang bisa kamu lakukan gitu. Harus banyak punya pengalaman juga kalau mau berkarya di seni itu gitu. Dulu kan yang kentalnya di seni patung gaya Gianyar.
karena di sini kan lingkungan seperti itu. Waktu itu tuh ada bule dari Belanda namanya Michel Hilger. Waktu itu yang dicoba disuruh membuat patung gaya beleleng. Rasa-rasanya membuat gaya seperti itu tuh kayaknya gampang sekali. Akhirnya yang mencoba membuat sebuah karya gaya beleleng, kayaknya asik juga gitu. Disitulah akhirnya si bule ini coba melihat karya Tiang sampai 5 kali belum bisa diterima ternyata gitu. Dalam hati Tiang udah maksimal Tiang kerjakan gitu. Dan dari situ Tiang sedikit tertantang juga, kenapa kita membuat yang lebih sederhana, yang lebih simpel, kenapa kita tidak bisa gitu. Ya Tiang tidak putus asa, Tiang terus saja membuat. Mungkin yang kelimanya itu udah mungkin kasihan atau gimana, dan cobalah dibeli sama mereka. Dan dari situ udah punya semangat, oh ini perlu dilestarikan karena sudah gaya tempo dulu tuh banyak yang sudah tidak ada lagi gitu. Kenapa kita tidak berani membuat karya seperti itu gitu. Itu kentalnya ke pelegongan gaya belelengnya. Size-nya tidak besar sih sebenarnya, kecil waktu itu yang mencoba. Berbahan batu padas asli waktu itu. Kalau kita tetap ke gelungan, pakai gelungan atau dari awalnya itu kan orang masih berpikir untuk difungsikan gitu, kira-kira untuk apa ya gitu. Kan dari situlah yang sedikit istilah distorsi ya, karya-karya seperti itu yang fungsikan gitu, fungsikan untuk dekorasi gitu loh. Karena misalnya dari kepalanya itu yang potong pakai si pot, biasanya kan pakai gelungan ya, kita pakai fungsikan untuk pot gitu. Karena dari situlah respon masyarakat tuh, oh ini kita pakai dekor di rumah kan bagus juga gitu, dekor untuk villa mungkin gitu. Dari situlah yang tertarik. Sebenarnya sih kita di lapang itu banyak ada benturan sedikit ya sebenarnya. Kalau Tiang sendiri, Tiang ngambil referensinya gaya-gaya tempo dulu ya, kekuningan itu. Ketika Tiang melihat kesederhanaan gaya tempo dulu tuh kayaknya bulu merinding ya, karena mungkin aja dulu karya-karya seniman yang dulu tuh lebih menghayati, lebih metaksu ya. Karena dari situlah Tiang banyak berbenturan gitu. Kenapa banyak yang diganti dengan modern, sedangkan yang dulu yang sederhana itu tersingkirkan. Dari situlah Tiang sedikit jengah. Kalau seperti ini terus menerus gempuran modernisasi, Bali ini akan kehilangan jati dirinya. Karena dari situlah Tiang sedikit jengah membuat karya-karya seperti ini. Sebenarnya sih di benak Tiang dari dulu tuh boleh dibilang yang penting kita berkarya aja lah dulu. Entah nanti direspon, entah tidak, biarlah pasar atau masyarakat yang menilai gitu. Yang jelas Tiang pingin melestarikan karya-karya leluhur yang tempo dulu. Si seniman itu tetap ya ada tantangan boleh dibilang untuk berkarya itu, tapi Tiang sendiri berkarya dengan ketulusan mungkin ya. Dari situ mungkin banyak yang tersentuh atau merasakan rindu dengan karya-karya seperti ini ya. Mungkin mereka punya dulu sudah dihancurkan atau dihilangkan mungkin. Ketika dia melihat seperti ini, karya yang gaya tempo dulu dilihat Tiang bikin seperti ini, mereka kudu rindu. Ada yang sampai menangis melihat karena mereka sudah punya dulu, mungkin sudah hilang, mereka pingin juga kerinduan itu
tiang bikin lagi, dia bisa senang melihat seperti itu. Selain dikoleksi para pecinta seni, sejumlah karya patung Dewa Somawijaya difungsikan sebagai sungsungan umat di pura, seperti di Gria Perak Pemogan dan Pura Ulun Danu Batur Bangli. Di Pura Gria Perak, karya patung Dewa Somawijaya berupa Dewi Kuan Im dan patung Ratu Niang. Sedangkan di Pura Ulun Danu Batur, karya Dewa Soma berbagai patung pemujaan. Rencananya ia akan membuat patung Dewi Danu setinggi 1,5 meter yang akan distanakan di Pelinggih Gedong. Dua tempat yang lebih tersentuh. Yang pertama di Pura Batur, yang kedua di Pura Gria Perak ya. Kalau di Pura Gria Perak itu yang pertama kali membuat Dewi Kuan Im. Itu yang sangat tersentuh yang ketika Dewi Ulas Asih yang bikin banyak yang belajar kesederhanaan, banyak belajar kesabaran dari membuat itu gitu. Karena di situ pengempon sudah keliling sih mencari yang lebih pas, siapa yang kira-kira pas membuat tempat membuat perwujudan beliau di sana. Itu sudah keliling pengumpulannya, tahu-tahu tiang yang lebih pas gitu. Dari membuat Dewi Kuan Im langsung ke Ratu Niangnya. Sampai di Ratu Niangnya lebih lucu lagi gitu. Ketika tiang membuat Ratu Niang mungkin sudah 5 kali atau 6 kali tiang sudah membuat Ratu Niang. Karena yang di Gria Perak itu yang sudah di pikiran Ratu Niang seperti ini, mungkin raut mukanya lingsir, cantik beliau gitu. Tapi di Gria Perak kok berbeda gitu, tidak sesuai dengan apa yang tiang bayangkan gitu. Mungkin tiang sedikit ragu waktu itu ya, ragu tiang membikinnya kok seperti ini gitu. Karena tiang telepon pengemponnya waktu itu jerumangkunya kok tidak sesuai gitu. Tiang sampai nggak habis pikir juga, akhirnya lagi tiang mencoba berubah-ubah mukanya tuh, biar sesuai dengan keinginan pengempon. Kan nggak bisa juga, malah justru lebih serem ya, lebih serem boleh dibilang. Akhirnya malamnya itu jerumangkunya ke pura nunas biar sesuai dengan harapan. Nah, ternyata beliau tidak mau. Ya itu dah jangan dirubah lagi. Memang keinginan beliau seperti itu. Itu yang membuat apa yang dibuat Pak Dewa akhirnya direstui oleh direstui. Kalau di Pura Batur hampir 17 tahun yang di sana nih. Itu banyak untuk untuk pemujaan yang di sana. Yang terakhir ini untuk di Pura Segara ya, itu yang disuruh membuat Dewi Danu dengan tinggi 1,5 meter untuk di dalam gedung ya. Mudah-mudahan direstui sama beliau, bisa yang wujudkan sesuai dengan pengempon puranya. Itu yang nanti memakai pasir campur batu padas nanti dengan polesan cat nanti dengan prado gede. Mudah-mudahan bisa terwujud sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang dekat Pura Jatinya sekarang tiang itu tiang di Batur dari atas sampai ke Pura Silorupit, ke Pura Mas Mampo, itu tiang sudah banyak lakukan. Sampai ke tempat melukat yang di Pancoran 11 itu terakhir tiang bikin waktu Covid-nya itu, yang di tebing itu tiang bikin.
Di situ ya semua sekali sudah lancar lah, sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam kiprahnya berkesenian, Dewa Soma Wijaya mendapat award dari Kedutaan Peru dan Award The Philip Morris pada tahun 1995. Dewa Soma tercatat pernah meraih juara 1 lomba seni lukis cat air dalam pameran HMCS di Museum Sidik Jari Denpasar tahun 1996 dan juara 3 lomba lukis Pantai Remaja Indonesia tahun 1997. Pameran lukisan dan patung pun sudah sering dilakukan baik di Bali maupun luar Bali. Bahkan pada masa pandemi COVID-19, ia bersama komunitas Perupa Galang Kangin 2 kali pameran. Dewa Soma Wijaya berharap seni patung makin diminati oleh generasi muda Bali. Karena itu regenerasi penting dilakukan, demikian juga pemerintah diharapkan meningkatkan perhatiannya kepada para pelaku seni, termasuk yang menekuni seni patung. Kalau berpameran sih banyak yang lakukan pameran baik di Bali, di Jawa sampai ke luar negeri pun udah biasa yang lakukan bersama-sama gitu, bersama kelompok Galang Kangin ya. Kalau dulu yang pameran di di Jerman dulu, waktu itu ikut bersama Sadewa dulu. Waktu itu sudah lama lukisan waktu itu. Kalau penghargaan itu banyak yang sudah dapatkan dari HMJS, itu juara pertama dulu, dari lomba lukis Pantai Remaja itu yang dapatkan juara 3, dari Telkomsel baru-baru ini juga dapatkan. Malah yang kasus pandemi yang lebih fokus bisa berkarya seni. Buktinya ketika pandemi yang bisa berpameran ya waktu itu di Hotel Kuarasan sama di Guang waktu itu di yang lupa yang 2 kali berpameran waktu pandemi itu. Pamer bersama itu. Regenerasi bisa kita bentuk ya, ada yang melanjutkan gitu kira-kira. Kalau yang sih harapannya tetap ada yang bisa melanjutkan seni tradisi Bali ini, karena sekarang regenerasi inilah yang lebih sulit sekarang gitu, susah karena mereka tuh kecimpung ke sini kan kurang zaman atau gimana, yang kurang tahu sih sebenarnya. Instansi terkait ya ada dari dinas-dinas, mungkin dari dinas kebudayaan atau dinas terkait mungkin sekali-sekali melihatlah pekerja seni ini biar sedikit selama ini yang seperti pitik hilang pengino gitu loh, kita nggak tahu orang tua kita. Mudah-mudahan dari instansi terkait bisa bisa setidaknya memberi semangat atau dukungan gitu, biar karya-karya seni seperti ini bisa eksis, bisa ajak di Bali gitu. Dari pemerintah ya sedikit memberikan penghargaan generasi muda biar ada sebuah ketertarikan di karya seni seperti ini. Karya seni rupa Dewa Soma Wijaya mendapat apresiasi dari Perupa yang Ketua Kelompok Galang Kangin Imade Galung Wiratmaja SSN. Menurut Galung, sejak saat mahasiswa di PSSRD UNUD, Dewa Soma Wijaya sudah sangat aktif berkarya. Dewa Soma yang salah satu pendiri komunitas Galang Kangin awalnya dikenal sebagai pelukis, kemudian dalam perkembangannya menekuni seni patung. Patung yang dihasilkan sangat spesifik, ada sentuhan seni murni sehingga memiliki karakter tersendiri. Galung berharap Dewa Soma tidak pernah berhenti berkarya seni murni bersama Galang Kangin. Dewa Soma Wijaya adalah salah satu anggota Galang Kangin, juga merupakan pendiri ketika kami dari mahasiswa UNUD, beberapa mahasiswa UNUD dan mahasiswa STSI ketika kami mahasiswa
Dewo Somo salah satu inisiator pendiri dari komunitas Gelangkangin. Seperti yang saya tahu bahwa Dewo Somo adalah seorang seniman atau pada waktu itu seorang mahasiswa yang cukup aktif, cukup pergerakannya begitu jelas seperti itu. Akhirnya kita bersama Dewo mendirikan komunitas Gelangkangin. Dewo Somo sebetulnya adalah seorang seniman, awalnya adalah seorang seniman yang cukup fine art, seni murni juga seperti kita, tapi dalam perkembangan selanjutnya beliau bergerak juga di bidang seni juga, tapi sudah bersifat seperti industri, membuat patung-patung yang sifatnya sangat besar. Ini sepertinya ini adalah sebuah perusahaan itu, yang banyak melibatkan tenaga-tenaga yang dipekerjakan di bengkel patungnya Dewa Somawijaya seperti itu. Dan patung-patung yang dihasilkan pun saya melihat sepertinya adalah sangat spesifik, sangat beda. Ada sentuhan seni murni yang kadang tidak kita temukan pada seniman-seniman patung. Ada sesuatu yang karya-karya sentuhan yang sangat berbeda, karena kemungkinannya yang saya tahu itu adalah karena sifat jiwa fine artnya Dewa, karena Dewa titik berangkatnya adalah sebagai seorang seniman murni, bukan dari pengrajin seperti itu. Ya, kalau pengrajin mungkin Dewa akan memproduksi yang seperti itu saja, tidak ada inovasi, karena ada sifat seni murninya, fine artnya beliau menggali terus, menemukan sesuatu yang baru. Walaupun pada akhirnya akan diikuti oleh pengrajin-pengrajin lain seperti itu, sayang sekali itu ya, karena problem hak cipta dan lain sebagainya itu yang kurang dipahami. Depannya yang saya inginkan bahwa Dewa Somawijaya tidak pernah berhenti untuk menggali lagi segala potensi-potensi yang ada di masyarakat Bali, terutama seni patungnya. Mungkin ada hal-hal yang hampir punah seperti itu. Itu penting, dan samping itu juga saya berharap walaupun Dewa sukses di industri patung ini, saya harap Dewa Somo juga tetap berkesenian yang ideal untuk yang seni murni itu, karena ini industri ini mungkin saja bisa dikelola oleh orang lain. Dewa tetap berkesenian bersama Gelangkangin. Kiprah Dewa Somawijaya dalam berkesenian mendapat dukungan penuh dari sang istri I Gusti Ayu Budiningsih. Sebagai istri, dia sangat mensupport aktivitas berkesenian Dewa Somawijaya. Ia berharap Dewa Soma selalu sehat dan mampu menghasilkan karya-karya yang baik dan selalu berbuat baik. Dewa Soma dipandang sebagai sosok pengayom dan bertanggung jawab. Perjalanan awal, dumun jualan bahan, dumun paras-paras nih ke. Tapi di paras kurang kayaknya nih ke. Beralih nih ke patung, mulai dari sedikit nih ke patung, dan makin lama wenten tukang-tukang dari sini semua, dari negari, karena banyak yang tidak punya kerja, dia rangkul lagi. Tamu luar dari Australia, tamu Jerman, sampai ke Amerika nih ke. Tamu Brasil ada juga, kemarin ke Belanda, dan Jakarta ada juga lokal-lokal. Di Bali semua ada hambatan. Pertama dari penjualan agak sulit nih, karena belum dikenal patungnya. Kemudian kedua dari tenaga kerja, tidak mengerti karena karya-karyanya seni dan Bali kuno itu agak ketinggalan zaman. Tapi sekarang menjadi tren dari bule, dari orang Bali, dan semua lokal-lokal ada juga dari Jakarta. Semua mendukung, mungkin harapan dia semoga beliau selalu sehat, bisa berkarya dengan baik dan selalu berbuat baik bersama tukang-tukang, bersama anak-anak,
dan sama istri, sama ibunya, sama keluarga Samira kan selalu mengayomi. Dan orang-orang yang tidak punya pun beliau bantu. Kemarin ada orang yang tidak punya rumah dibantu untuk membuat rumah dan teman-temannya. Pemirsa, demikian laku seni yang dijalani Dewo Somawijaya. Semoga menginspirasi.